Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini kita mau membahas review makanan. Jadi makanan yang mau aku review itu sesuai dengan judulnya, yaitu adalah pempek yang aku beli. Nggak beli sih, sebenarnya dapat. Dan dia juga bukan pengen di-endorse sama aku aja, tapi aku pengen nge-review gimana kualitas rasa dan penampakannya gitu. Jadi mereknya itu adalah, brandnya itu namanya Payung Online Shop. Ini bisa kalian lihat ada kayak lambang payungnya. Ini dia bisa dipesan melalui banyak, kalau nggak salah aku pernah lihat dia di Shopee ada, di Tokopedia ada, pesan lewat WhatsApp atau lewat Instagram juga bisa, pokoknya bisa ada di mana-mana. Jadi ini yang aku dapat ini ada dua produk, yaitu adalah yang kayak paketan gitu, yaitu yang sebelah sini itu yang paket ekonomis, di sini ada tulisannya Eko. Kemudian yang satu lagi adalah yang premium, di sini ada tulisannya Prem gitu. Kalau dari bedanya, aku lihat sih sebenarnya secara jumlah itu kayak sama aja. Cuman kelihatannya kalau yang premium ini kayak lebih gede-gede gitu loh isinya. Jadi secara jumlah itu kayak relatif sama. Jadi kayak yang lebar-lebar ini sama-sama ada 3, kemudian yang bunder-bunder itu juga sama-sama ada 2, yang lonjong-lonjong juga. Cuman kalau yang premium dia kayak lebih besar gitu. Terus juga dia kayak di seal vakum. Lalu kayaknya ada putih-putih juga. Putih-putihnya ini apa ya? Nanti kita cari tahu ya. Kemudian selain itu, karena ini adalah pempek, jadi nggak mungkin nggak ada cukonya lah ya. Indak becuko, indak semal. Terus di sini juga ada tulisan informasi penyajian. Aku bacain ya. 1. Keluarkan pempek dari dalam kemasan, tunggu hingga suhu ruangan dalam kurung tidak beku. Oh gitu. Maksudnya untuk selanjutnya diolah gitu ya, entah digoreng atau direbus atau dikukus gitu, bagi yang suka terserah Anda. 2. Putih-putih yang menempel di pempek adalah tepung kanji. Digunakan agar pempek tidak menempel satu dengan yang lainnya. Oh, jadi yang putih-putih di sini ini nggak perlu khawatir, nggak perlu berpikir bahwa ini adalah sudah menjamur atau sudah kadaluarsa gitu ya. Tapi ini adalah sengaja dikasih tepung kanji supaya nggak lengket antar pempek itu, supaya nggak lengket gitu, supaya misah-misahinnya, menyiapkannya itu lebih gampang. 3. Cuci pempek dengan air bersih. Oh, jadi sebelum diolah, supaya kanji berlebihnya ini kayak nggak ikutan keolah juga, jadi harus dicuci dulu sebelum dimasak. 4. Pempek dapat digoreng, direbus, dikukus sesuai dengan selera. Kalau aku biasanya sukanya digoreng ya, karena biasanya seringnya dapat yang seperti itu. Disarankan untuk tidak menggoreng pempek saat kondisi beku dan menggoreng pempek kulit sampai crispy agar mendapatkan rasa dan tekstur lebih optimal. Pempek crispy ini kelihatannya yang lebar-lebar ini deh. Jadi dia bentuknya lebar itu untuk mendapatkan tekstur crispy-nya ya. Jadi memang kalau yang lain digorengnya cuma sampai ya supaya kecoklatan aja, tapi kalau yang khusus crispy ini digorengnya mungkin kayak relatif lebih lama, yang benar-benar sampai crispy gitu. 6. Tuang cuko dalam pempek yang sudah matang atau bisa dicocol, yaitu selera ya. Kalau memang mau dituang itu bagi penyuka makan pempek yang kuahnya banyak. Tapi kalau aku mungkin kecenderungan kalau nggak dicocol ya kasih kuahnya dikit aja, nyemek-nyemek gitu. Perhatian, di sini ada tulisan perhatian. Jangan mengkonsumsi makanan dari kemasan vakum secara langsung tanpa melalui proses pemasakan terlebih dahulu. Nggak tahu alasannya apa, tapi mungkin karena ini masih setengah matang mungkin, atau mungkin memang best serve-nya itu harus dimasak dulu. Kemudian kedua, pemilik alergi terhadap jamur tidak disarankan untuk mengkonsumsi produk ini. Oh, jamur ya. Ya mungkin mengandung jamur yang lumayan banyak ya. Pemilik alergi terhadap udang atau ebi tidak disarankan untuk mengkonsumsi cukonya. Ya, ini udah jelas ya. Berarti cukonya mengandung udang atau ebi sebagai penambah rasanya gitu. Pempek dapat disimpan pada suhu ruangan selama 3 hari, di dalam chiller, kulkas bawah selama 1 minggu, dan di dalam freezer selama 1 bulan. Ya itu aja sih informasi dari penjualnya. Dan
Aku bingung nih, ini kan sebenarnya agak sama aja. Kira-kira aku harus coba review semuanya atau satu aja ya? Kayaknya aku mau, sebenarnya kalau perkara pempek, terutama pempek yang nggak ada isinya itu kayaknya sama aja ya. Cuman mungkin bagi pempek yang kapal selam yang biasanya ada isinya telur, yang premium berarti isi telurnya itu kayak lebih banyak gitu kan, karena dia bentuknya kayak lebih gede. Kalau gitu mending aku coba yang premium aja kali ya. Nih, jadi ini penampakan cukonya. Ini karena ada 2 paket, dapat cukonya itu kayak 4 plastik gini. Mungkin 2 untuk 1 paket gini. Kalau kalian belinya cuma 1 paket berarti dapat cukonya cuma 2 plastik. Ini karena aku dapatnya 2 paket, dikasihnya 4 paket, 4, aduh saya kebelit-belit terus, dapatnya 4 plastik cuko yang seukuran ini. Aku kasih penampakan dekatnya dulu aja kali ya. Oke, jadi ini karena masih mentahan, aku akan siapin dulu, entah digoreng atau gimana, nanti lihat kondisi dapur dulu. Oke, kita coba dulu siap-siapin. Sudah jadi. Ambil semua yang untuk yang premium aku masukkan ke mangkok ini ya, karena di tengah jalan aku sudah dirampok sama orang-orang sekitar karena kepengen pempek juga. Tapi yang pasti aku ambil yang crispy-nya ini 2, yang satu sudah dipotong, yang satu lagi aku sengaja utuhin untuk melihat perbedaan kira-kira lebih enak mana dimakan, yang sudah dipotong-potong atau yang secara utuh seperti ini. Kemudian ini cukonya aku cuman ambil 1 aja, 1 yang plastik itu, karena memang aku ngerasa kurang lebih 1 paket premium ini aku ambilnya separuhnya aja, separuh lebih dikit lah ya, karena yang crispy ini aku ambil 2. Oke, sekarang kita mulai reviewnya. Tadi aku sempet awal-awal bikin video itu ada di beranda, tapi gara-gara hujan aku takut nanti suaranya jadi kurang terdengar jelas, jadi aku ganti lokasi. Moga-moga, aduh wajahku terlihat kumus-kumus. Ya sudahlah, yang penting kita review makanannya ya. Sebenarnya aku adalah tipe orang yang kalau makan pempek itu kuahnya nggak terlalu banyak, jadi kayak nyemek-nyemek. Jadi untuk porsi kuah cuko yang segini dengan pempek yang segini itu sebenarnya kalau buat aku kebanyakan. Tapi memang ada beberapa orang yang kalau makan cuko itu makan pempek itu cukonya harus banyak. Mungkin ini rada kurang dengan ukuran yang segini. Ini seperti yang tadi aku bilang, ini ukuran untuk separuh paket premium, dan 1 bungkus cuko mungkin bagi beberapa orang setengah dari paket premium itu cukonya harus 2 plastik, yaitu selera lah ya. Kalau nggak salah bisa beli cuko lebih banyak gitu juga bisa kok ya, menyesuaikan dengan harganya lah ya. Oke, sekarang kita coba dari yang crispy dulu ya. Aku paling penasaran dengan yang crispy. Ini aku biasanya kalau aku makan pempek sih kayak cuma dicelup, terus nggak terlalu ada kuah yang ada di mana nih, di sendoknya, terus aku makan gitu. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini antara faktor aku kurang lama ngegorengnya, kurang crispy gitu, atau memang gara-gara faktor aku kelamaan ngediemin terus dia udah mulai kekrispiannya itu udah mulai menghilang perlahan-lahan gitu. Tapi yang pasti secara tekstur memang aku tidak se-crispy yang aku harapkan, mungkin ya faktor dari akunya lah ya. Tapi secara rasa dia benar-benar, rasa ikannya itu kerasa gurih ya, seperti adonan pempek lah ya. Review macam apa ini? Kita coba yang kapal selam ini. Balik-balik. Nah itu aku biasanya kalau makan pempek itu kuah cukunya segini aja, karena memang aku cenderung kayak kepengen merasakan rasa adonan yang nggak terlalu terdominasi sama kuah cukonya gitu. Aku suka dari kuah pempek ini, kuahnya loh ya,
dia tingkat kepedasannya itu aku suka gitu loh. Jadi beberapa cuko kan ada yang pedes banget gitu loh, secara standar itu dia kayak udah pedes banget, sedangkan aku tipe orang yang nggak seberapa kuat pedes, jadi dia kecutnya itu udah cukup pas, pedesnya juga cukup pas, manisnya juga cukup pas gitu loh. Jadi bener-bener balance-nya bener, buat aku personal ya, balance-nya itu bener. Jadi tidak ada yang terlalu amat sangat mendominasi, karena aku pernah mencoba itu kuah pempek itu yang beneran kecutnya lebih mendominasi, atau kadang-kadang pedesnya lebih mendominasi, atau kadang-kadang manisnya yang mendominasi, atau kadang-kadang ketiganya itu juga bener-bener kayak balapan untuk mendominasi. Nah itu aku nggak suka. Kalau udah, aku kan tipikal orang yang kalau makan kuah cuko itu dia yang kuahnya tuh dikit aja. Kalau ketemu kuah yang tipe balapan mendominasi antara 3 rasa itu aku merasa kayak biasanya kayak kuah cukonya cuman tul-tul aja gitu loh. Sedangkan kalau ini aku kayak ngambil porsi yang biasa aja gini, dicelupin gini aja, kemudian masih ada sedikit kuah sisa, itu aku sesuai selera aku banget. Kayaknya lebih afdol kalau ini disiram aja ya di mangkoknya. Oke. Siram. Atau juga ini tipe kuah pempek yang balance-nya pas gitu loh. Jadi aku no problem kalau yang kuah pempeknya itu disiram kayak gini. Kecuali kalau memang kuah pempeknya itu yang beneran pekat banget, yang rasanya bener-bener kuat banget, itu disiram seperti ini, ada berkuah seperti ini, itu aku udah nggak cocok. Kalau ini beneran cocok buat aku. Secara rasa adonan, aku paling suka sama yang crispy. Cuman mungkin cara menggorengku, cara mengolahku salah, jadinya dia kayak alot gitu. Mungkin seharusnya dia waktu masih crispy-crispy-nya itu dimakan, entah dicocol gitu dengan kuah cuko, itu pasti bakal gorengnya bener. Yang berarti kedepannya ini aku jadi masukan buat aku kali ya. Kedepannya untuk menikmati si crispy ini, aku harus gorengnya itu kayak lebih garing, lebih crispy, lebih yang mungkin kalau perlu warnanya jadi lebih kecoklatan dari ini, dengan api kecil gitu supaya bener-bener garingnya itu dapet. Kemudian ketika masih panas-panas itu dimakan pakai kuah cukonya. Cuman karena ini aku preparasiku terlalu lama, jadinya ya miss lah masa-masa itu gitu. Kalau yang aku rasain ya, pempek yang bundar ini kelihatannya dikasih lebih banyak daun bawang. Nggak tahu yang lain itu dikasih daun bawang nggak, tapi yang pasti daun bawangnya lebih kerasa di pempek yang bundar ini. Jadi kalau kamu tipe orang yang suka dengan aroma dan rasa daun bawang, kamu mungkin akan sangat suka yang pempek yang bundar tadi. Terus juga pempek ini kan dia mengandung kanji. Dia bener-bener kanjinya itu cuy yang enak gitu loh. Jadi ada kan yang mungkin bahannya itu salah, jadinya itu cuinya itu kayak alot banget gitu loh. Dan ini dibikinnya itu pas banget kealotannya. Jadi secara tekstur cuinya dapet banget, gurihnya dapet. Kemudian dari cukonya ini manis, lalu tajamnya cuka dan gurihnya dan pedasnya itu juga dapet. Best combination ada di pempek ini. Agak mulai kerendam lama. Kalau yang pempek lenjer dan kapal selon ini sempat kerendam lama, itu kayak kuahnya masuk di celah-celah adonannya gitu, rasanya juga makin apa ya, makin blended sebelum dikunyah, itu rasanya makin enak kalau buat aku. Sudah lembut itu, adonannya enak. Enaknya adonannya itu terasa. Aku suka banget dengan yang ini. Adonannya ini enak. Aku suka banget. Kayak gitu. Ingat-ingat ya, cara masaknya jangan sampai salah supaya tidak mengalami kealotan yang ku alami.
Alhamdulillah, sudah habis. Begitu tadi reviewku untuk masakan pempek dari Payung All Shop. Apa kalian penasaran? Kalian langsung aja menuju ke toko-tokonya ya. Terima kasih Payung All Shop, pempeknya enak, aku suka. Oke, see you on my next video.